kira-kira berapa ya, 10 km dari pusat Trowulan ya, ke Majapahit. Itu ternyata kita temukan sejumlah situs ya, yang minggu lalu juga mulai diangkat lagi, itu situs yang ada di Gemean, dan itu juga ternyata juga indikasinya ada sebuah candi dengan dinding keliling. Kemudian ini juga di sebelah barat dari Candi Brahu juga ada situs yang belum di ekskavasi, itu namanya Di ekskavasi tahap keempat ini, ada 2 target dari tim ekskavasi situs Beri Kahuripan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, yakni Ketua Tim Ekskavasi Beri Kahuripan dari BPJB Jawa Timur. ya, terkait dengan sebutan itu memang saya juga mau menyampaikan kritik pada beberapa teman yang mengupload bahwa situs Klinterjo ini dikatakan sebagai istana ya. Yang jelas kalau istana tidak ya, karena objek utamanya adalah yoni, itu merupakan bagian dari objek pemujaan, dan di sini tidak ada indikasi untuk pemukiman. Kalau istana kan berarti untuk pemukiman. Kemudian yang berikutnya, kalau di luar dari kompleks ini kita belum bisa pastikan, tapi kita akan coba kembangkan lagi nanti kajiannya, mengingat sebenarnya wilayah daerah sini yang kira-kira berapa ya, 10 km dari pusat Trowulan ya, ke Majapahit, itu ternyata kita temukan sejumlah situs ya, yang minggu lalu juga mulai diangkat lagi, itu situs yang ada di Gemean, dan itu juga ternyata juga indikasinya ada sebuah candi dengan dinding keliling. Kemudian ini juga di sebelah barat dari Candi Brahu juga ada situs yang belum di ekskavasi, itu namanya Watu Pucur, dan juga di sana tampak sekali adanya yoni yang hanya bagian ceratnya itu patah, tapi dia jelas berdiri di atas sebuah batur dari bata. Kemudian ada sejumlah umpak yang masih ada di sana, ada 10 buah umpak yang terlihat, artinya bahwa bangunan yang utama itu dinaungi oleh bangunan bertiang. Dan sama dengan di sini, ini juga Yoni Klinterjo ini juga dinaungi oleh bangunan bertiang dengan ada tinggalan umpak-umpak yang besar itu. Pak, sebesar itu bukan berarti ada bangunan semacam istana? Bukan, bangunannya adalah bangunan, kalau bahasa lokal itu cungkup ya, cungkup untuk menaungi objek pemujaannya. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang sering kita lihat pada relief ya. Di relief itu banyak digambarkan, dipahatkan bangunan pemujaan dengan objek arca di tengahnya, kemudian ditutup dengan cungkup bangunan bertiang. Dan ini adalah bukti yang kita dapatkan, bangunan yoni yang kanan kiri sekelilingnya ada umpak-umpak besar itu, dan dia akan menopang bangunan bertiang. Jadi tidak ada indikasi untuk ke pemukiman, tidak ada di sini. Pak, ini mungkin sedikit mengulang Pak, terkait temuan batu asta di Palaka. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak untuk bangunan suci seperti candi? Ya, kebetulan apa yang terdapat di secara visual, penggambaran batu-batu penting itu tidak terlalu sama dengan yang ditemukan di tempat-tempat lain. Salah satu yang kami jadikan kajian adalah ada batu yang mirip, batu yang besar segi 4, kemudian di atasnya ada pahatan-pahatan yang begitu unik ya. Itu sekarang disimpan di Museum Tatular. Dan kami ke sana dan kami melihat bahwa ternyata ada kemiripan. Batu itu seolah-olah dibuat seperti diagram, ada garis-garis yang saling
kayak bersilang begitu. Kemudian masing-masing kotak itu ada simbol yang dipakai di situ. Dan ini persis sama dengan yang di sini. Nah, karena posisi batu-batu itu berada pada 8 titik utama yang merupakan gambaran dari arah mata angin, maka untuk sementara memang kita berpikiran apakah mungkin itu terkait dengan Astadipalaka, di 8 dewa penguasa penjuru arah mata angin. Itu baru sedang kita kaji lebih lanjut, karena kalaupun itu Astadipalaka, apakah ada yang khas dari masing-masing batu itu? Artinya apakah ada simbol-simbol dari masing-masing dewa yang terpahatkan pada masing-masing posisi? Karena kalau terkait dengan Astadipalaka, masing-masing dewa itu punya simbol sendiri. Nah, kita belum kasih itu lebih dalam, karena sejumlah batu memang harus kita cermati dengan lebih teliti. Banyak yang aus, jadi kita belum tahu apakah ada bedanya. Kalau semuanya sama ya mungkin ya bisa berbeda narasinya. Tapi sementara ini kita berpikirnya karena posisinya di 8 arah mata angin itu. Sementara itu, karena ada potensi lain, kalau bukan Astadipalaka, apakah bisa ke Nawasanga. Cuma Nawasanga itu yang ke-9 di 8 di arah mata angin, yang ke-9 adalah tengahnya, sentralnya itu. Nah, apakah itu atau memang Astadipalaka? Ini Ekskavasi keempat ini menyasar sisi barat dari situs Tribuana Tunggadewi atau Bri Kahuripan. Lahan seluas 640 meter persegi itu akan digali untuk menemukan halaman yang diasumsikan terletak di sisi barat situs. Juga untuk menemukan pagar yang diasumsikan mengelilingi Candi Tribuana Tunggadewi. Sedangkan target kedua adalah memastikan luas Candi Tribuana Tunggadewi ini. Hal ini untuk bertujuan untuk pengembangan arkeologis lebih lanjut. Situs Tribuana Tunggadewi sendiri merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi ini biasa disebut Bri Kahuripan. Masyarakat sekitar mengenalnya situs Watu Ombo. Selama puluhan tahun, situs ini hanya menampakkan Umpa dan Joni sebagai benda cagar budaya. Ekskavasi yang bertahap dilakukan pada tahun 2018 hingga 2021 ini menemukan struktur candi di bawah bangunan modern. Temuan utamanya adalah adanya yoni dan batuan andesit yang terpendam ternyata merupakan sebuah candi yang berukuran 14 x 14 meter persegi. Yoni yang terletak di tengah-tengah situs ini berdimensi 191 x 154 x 121 cm. Yang di dalamnya terdapat ukiran angka tahun 1294 atau 1372 Masehi. Angka itu ditulis dalam bentuk aksara Jawa kuno. Angka yang juga diyakini sebagai waktu pembuatan Candi Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi yakni pada saat masa kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Situs Tribuana Tunggadewi berupa tempat pemujaan tunggal. Tempat pemujaan ini tidak mempunyai candi-candi pendukung. Kalau dilihat, ternyata adalah masanya Tribuana Tunggadewi, kurang lebih hanya 3 generasi dari Majapahit. Itu kalau kita melihat periodisasi, strukturnya bermacam-macam. Yang pertama yang kita temukan ada struktur berdimensi 14 x 14. Itu hasil ekskavasi tahun 2020. Selain itu, adanya pola struktur yang membentuk tangga masuk ke candi di sisi barat. Dari hasil tersebut, interpretasi awal terhadap struktur adalah menunjukkan candi di situs Bri Kahuripan ini menghadap ke barat. Yang menarik adalah batu relief atau yang bisa kita namakan sebagai Astadipalaka
Batu itu ada di setiap sudut struktur dan tengah. Dari beberapa hasil kajian berkaitan dengan bangunan suci masa klasik, jika memang terdapat batu relief atau ars tarik palaka, diyakini bangunan tersebut merupakan bangunan suci untuk proses pemujaan. Hanya saja, pemujaan untuk siapa? Ini yang masih dicari data-datanya. Karena kalau ditarik periodisasi, memang jatuhnya ke Tribuana Tunggadewi. Begitu ungkap arkeolog BPCB Jatim. Baiklah sahabat hamba Al-Khawat dimanapun Anda berada, demikian update terbaru situs ekskavasi dari Beri Kahuripan yang keempat. Kita tunggu update terbaru dari BPCB Jawa Timur. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan juga komen, juga share agar channel ini tetap berkembang. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.